Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, tempat ngobrol santai tapi penuh isi bareng aku, Endel Lestari. Dan saya Kusnadi. Hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana sih teknologi mempengaruhi dunia kerja Ya bener banget, sekarang ini. ya bener banget, dunia kerja makin berubah dan kadang bikin kita mikir, kira-kira kita siap nggak ya kerja di era yang serba digital ini? Daripada bingung sendiri, mending kita bahas bareng-bareng. Yuk langsung kita mulai. Menurut kamu teknologi tuh ngaruhnya sebesar apa sih ke dunia kerja saat ini? Ya mungkin pengaruhnya gede banget ya. Semua pekerjaan sekarang dibantu teknologi, kayak tukang parkir aja sekarang parkirnya elektronik, terus apa kasir gitu, nggak ada lagi bisa pakai QRIS segala macem. Betul juga ya. Aku lihat juga sekarang banyak perusahaan nyari orang tuh yang bisa kerja pakai tools digital gitu. Misalkan kita sekedar bisa pakai Excel aja, untuk sekarang itu nggak cukup. Harus bisa pakai tools di segala gitulah pokoknya. Terus karena di zaman teknologi ini banyak sekali kayak pekerjaan yang baru muncul di zaman ini. Contohnya kayak konten kreator, kan dari dulu udah ada tapi mungkin viralnya di zaman-zaman ini. Terus data analis, banyak pokoknya yang sekarang ada pekerjaan baru yang dulunya nggak ada. Sampai AI prompt engineer juga. Wah ya juga ya, prompt engineer tuh dulu kayaknya nggak kepikiran untuk jadi profesi deh. Dan yang kerennya, semua profesi yang tadi kamu sebutin itu muncul karena kemajuan teknologi. Terus menurut kamu ini semua tuh untungnya atau malah bikin kita makin stres sih? Sebenarnya bisa nguntungin, bisa nyetresin. Teknologi itu kerjaan jadi lebih efisien. Kayak sekarang tuh ngedit-ngedit paling mudah ya, ngedit ini nggak perlu ke mana-mana, udah bisa di rumah sendiri pakai Canva gitu. Terus ya nyusahinnya mungkin kayak orang yang nggak mengikuti teknologi jadi lebih susah, apalagi yang cuma stuck di situ aja, cuma ngandelin ijazah aja. Oh, jadi kayak ada tekanan untuk terus belajar kayak gitu ya. Dan bener banget sih, sekarang perusahaan lebih lihat skill pekerjaan daripada gelar. Tapi ya balik lagi sih, itu balik lagi ke mindset masing-masing orang ya. Kalau kita lihat teknologi sebagai alat bantu, bukan saya mungkin malah bisa jadi peluang untuk kita. Setuju sih sebenarnya. Kayak AI itu sekarang bisa bantu kita dalam berbagai hal. Ya contohnya tugas-tugas gitu. Secara tidak langsung kita dibantu sama AI. Terus AI itu memudahkan, lumayan memudahkan, sangat memudahkan dalam membantu manusia sih. Tapi kan tetap butuh interaksi antar manusia ke sesama manusia. Karena kan manusia makhluk yang hidup berkelompok. Sebenarnya sih yang penting asal ada internet semuanya lancar ya. Karena sekarang komunikasi itu sebenarnya efisien. Nah, sebenarnya iya sih, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kalau hubungan antar manusia kan nggak perlu internet kalau sekedar nongkrong gitu. Kecuali kalau kita nongkrongnya di Indonesia sama teman kita di Taiwan misalnya jadi TKW, kan nggak tahu kalau itu kan. Karena TKW sekarang udah jadi kerjaan impian bagi orang-orang mungkin ya. TKW apa TKI? Tapi ya TKI, TKW bisa. Pokoknya kerja di luar negeri itu bisa jadi impian. Hmm, tapi kan berkat adanya internet jadi lebih mudah mungkin dalam ya berkomunikasi jarak jauh, dah seperti itu, lebih cepat dan efisien. Kalau menurutmu nih, skill yang
penting banget di era sekarang itu yang harus dimiliki setiap orang mungkin apa. Bukan setiap orang ya, kebanyakan kita tuh minimal harus menguasai gitu. Oke. Apa ya? Selain skill teknis kayak mengoperasikan software yang tadi contohin, menurut aku skill komunikasi, problem solving, dan adaptasi juga penting sih. Soalnya kan teknologi terus berkembang seiring perubahan zaman, jadi kita juga harus siap untuk terus belajar hal baru. Kebanyakan tuh skill komunikasi jadi berkurang karena adanya teknologi kan. Orang lebih jarang bertanya. Pasti pemikiran kebanyakan orang tuh sepertinya Google lebih tahu. Daripada aku bertanya pada guruku, lebih baik aku bertanya pada Google. Seperti itu mungkin pemikiran kebanyakan ya. Kita juga kan otomatis terbantu kan sebagai guru. Nah, kalau masalah jadi guru nih, kira-kira tantangan dari teknologi, tantangan yang ada di teknologi dari bidang pendidikan apa? Tantangannya lumayan banyak ya, karena guru tuh sekarang harus dituntut untuk terus update sama teknologi terbaru, mulai dari aplikasi pembelajaran sampai cara bikin materi yang interaktif untuk para siswa. Tapi peluangnya juga besar, soalnya kita jadi bisa akses sumber belajar dari mana aja, nggak terpaku ke buku gitu. Bisa bisa kolaborasi sama guru lain juga lewat grup online. Bahkan kita bisa ikut pelatihan tanpa harus keluar rumah, kayak webinar gitu. Jadi teknologi itu bikin kita lebih berkembang dan lebih monoton dengan ngajar pakai cara yang lama. Kan bosen ya? Nah, bener sih, tapi saya mau nambahin karena di tempat saya pelosok mungkin ya. Jadi PR yang paling tinggi itu meratakan internet ya di Indonesia. Karena ya itu tadi, kalau ada internet semua beres. Sedangkan di saya searching sekarang dapat jawabannya mungkin 2 bulan ke depan mungkin ya. Kalau pas lagi mati lampu mungkin kan 2 hari 3 hari kan nggak tahu juga. Ya itu. Juga teknologi di tempat kita tuh masih banyak sih. Banyak kekurangannya, maksudnya bukan banyak kelebihannya. Kelebihan tuh bisa dihitung, kalau kekurangan udah nggak terhitung gitu. Rasanya seperti itu. Mungkin ya bukan cuma PR kita sebagai guru, PR pemerintah juga kan banyak. Semoga bisa teratasi gitu aja. Ya, amin semoga. Oh iya, Di, kita kan juga sekarang sebagai mahasiswa di PJJ yang semuanya serba online. Menurut kamu apa sih suka dukanya belajar lewat teknologi digital nih? Kalau sukanya tuh mengirit waktu mungkin ya. Kayak kita yang harus ke kampus bisa ngampus sambil kerja gitu. Terus kalau dukanya itu ya itu tadi, masalah di searching sekarang dapat jawaban 2 hari tadi, kan itu jadi PR banget gitu. Apalagi kalau masalah Zoom gitu. Masalah sinyal ini top tier ya dari segala permasalahan yang ada. Oke, jadi menurut kamu skill digital apa aja sih yang wajib dimiliki guru dan mahasiswa sekarang? Minimal banget kalau mau jadi mahasiswa culture ya bahasa sekarang mungkin ya. Kalau mau ya harus minimal bisa Canva, minimal bisa Capcut, minimal tahu buka Zoom gitu-gitulah. Itu standar culture-nya guru di 2025 itulah, mungkin itu ya. Terus ya harus adaptasi sama zaman, nggak yang kita guru muda mungkin ya, bisa dibilang guru muda ya, adaptasi sama zaman, jangan hal-hal yang kita dulu mungkin benci pada pembelajaran yang menyebabkan kita malas belajar, jangan kita lakukan dengan murid kita yang saat ini kan. Seperti itu mungkin. Wah, terima kasih udah mau sharing ya mungkin masalah teknologi ini, seru banget, seru banget. Semoga obrolan kita
Wah, makasih ya udah sharing nih. Seru banget. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi teman-teman kita yang mungkin meluangkan waktunya, mungkin waktu luangnya untuk menonton kita. Sama-sama. Semoga teman-teman makin semangat buat terus belajar dan nggak takut sama teknologi. Sebelum kita akhiri ya mungkin, coba deh kalau ada yang mau nonton ini sampai akhir ya mungkin, menurut kalian ada nggak sih profesi yang beberapa tahun ke depan mungkin akan digantikan dengan yang sedang viral yaitu AI? Bye semuanya. Bye.